Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Di sini ngeri banget ya karena tiba-tiba saja dalam 24 jam ini ya, Bitcoin itu terjadi koreksi yang sangat dalam menurut saya. Karena di sini hampir 5% dan ini lagi running correction teman-teman ya. Ini lagi turun-turunnya. Per hari ini ya, per video ini saya buat 103.393 per satu Bitcoin ya. Ini sudah turun sekitar hampir 5 ribuan dolar ya untuk Bitcoin teman-teman. Kalau kalian punya satu Bitcoin berarti kalian sudah minus sekitar 4.800-an ya. Oke, di sini apakah sangat berbahaya? Menurut saya buat kalian yang main long term ya, yang jangka pendek, agak berbahaya teman-teman ya, karena ini sentimennya langsung di Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin terjadi koreksi, otomatis semua panik ya. Buktinya kalau kalian lihat di sini ya, semua itu anjlok ya, semua di atas 2%, tapi rata-rata itu di 6% ke atas ya. Bahkan kalau kita lihat di sini ada yang sampai koreksi 10% ya, dan kalau kita lihat ya untuk di trennya ya, di sini seperti ini ya, hamster ini koreksinya dalam banget ya, 18%. Dan untuk memastikan keadaan market seperti apa ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Saat ini market cap ya, overall crypto ya, untuk volumenya itu turun dalam juga, hampir 3% ya, 2,80%. Ya, jadi video ini saya hanya berpesan ke teman-teman semuanya ya, yang short term kayaknya jangan tambah dulu ya, jangan tambah-tambah dulu ya. Dan sekali lagi ya, terjadi koreksi ini ya, saya mau pesan ke teman-teman semuanya. Terjadi koreksi ini real ya, fluktuatif atau fluktuasi harga ya. Jadi contoh ya, di sini kalian pegang Solana. Solana terjadi koreksi 10%, jangan kalian langsung buru-buru, wah ini Solana jelek ya, saya harus jual ya. Jangan seperti itu ya. Jadi mental kalian tuh harus kalian asah baik-baik. Ini volatile seperti biasa. Nanti kalau Bitcoin naik juga teman-teman ya, yang lain pada mengikuti ya. Kecuali selalu saya ulang-ulangi ya, kalau aset kalian itu turun sendiri ya. Contoh ya, semua lagi naik ya, semua aset lagi naik, tiba-tiba aset kalian yang kalian punya itu turun sendiri. Nah, itu mungkin jelek aset kalian ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Pesan saya jangan panik kalau koin kalian selain Bitcoin, Ethereum ya, terus tiba-tiba anjlok ya, jangan buru-buru cut loss ya, jangan buru-buru cut loss karena sekali lagi ini adalah dominasi Bitcoin ya, Bitcoin merah ya semua pada ikutan. Kira-kira seperti itu ya. Kita akan cek ya di ETF Bitcoin biar akan lebih jelas. Kalau kita buka dari data CoinGlass ya, ini data ETF ya. Kenapa saya buka data ETF? Ya karena ini saya harus compare juga terkait kekuatan dari Bitcoin. Dan ini yang saya buka BTF, Bitcoin ETF teman-teman ya. Bitcoin ETF. Jadi khusus untuk ETF-nya Bitcoin ya, kira-kira seperti itu. Oke, memang ya, memang di sini para pembelinya itu tidak membeli koinnya ya, tidak membeli secara on chain ya, tapi mereka ada pihak ketiga seperti ini ya kalau kita lihat ya. Untuk iBit ini Bitcoin juga, tapi dia pembelinya mewakilkan di iShares Bitcoin ya, iShares ya perusahaannya. Ada yang beli Bitcoin via Fidelity, ada yang beli di Grayscale ya, ada yang beli dari ARK Invest punyanya Katie Wood, ada yang beli dari Grayscale juga, Bitwise ya. Jadi kenapa saya acuan ya, kenapa saya buat acuan seperti ini karena memang di Bitcoin yang lebih apa namanya, lebih runcing yang akan saya bahas di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ya, perubahan harga saja untuk di ETF-nya ini lagi minus ya, kira-kira seperti itu. Otomatis orang-orang semua juga lagi apa namanya, lagi loss gitu loh ya. Tapi ini ya, kalian harus bisa bedakan loss sama floating loss ya. Kalau loss, kalian apa namanya, kalian cut loss itu baru dibilang loss ya.
Kalau kalian sudah loss ya merah seperti ini, tapi kalian belum jual, berarti itu masih floating ya, masih floating loss. Jadi belum sah kalian loss ya. Kalau dia naik lagi nggak jadi loss, itu yang dinamakan floating loss. Kira-kira seperti itu. Nah di sini kalau kalian lihat dari beberapa perusahaan ya yang mengajukan ETF ya dan sudah sah ETF-nya ya di sini sama juga ya, sama juga. Jadi saya lebih ke mental. Jadi kalau kalian lihat di sini semua pada koreksi. Jadi saya kembali lagi, kalian itu jangan berpikir apa namanya aset yang kalian pegang selain Bitcoin itu jelek ya. Kecuali Bitcoin larinya sendiri, terus aset kalian hancur ya apa namanya berarti aset kalian jelek ya, kira-kira seperti itu. Kalau seperti ini ya kan ini overall lagi turun semuanya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan untuk update ya, update di sini kalau kita lihat ya, ini sebenarnya saya masih condong yakin ya. Kenapa seperti itu? Yakin naik ya. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Karena di sini untuk Fear and Greed Index ini masih tinggi banget, masih di 61 ya. Jadi ketamakan atau keserakahan orang ya atau keberanian lah ya biar lebih halus. Keberanian orang untuk di market ya itu masih tinggi, masih 61 ya. Yang bahaya ketika terjadi koreksi, terus Fear and Greed Index menunjukkan di poin merah ini atau di sekitar 20 ya 25 ya kira-kira seperti itu. Itu yang berbahaya, kemungkinan akan terjadi sideway, setelah penurunan akan terjadi sideway yang cukup panjang. Tapi ini saya tidak melihat seperti itu karena kenapa? Sekali lagi Fear and Greed Index masih tinggi teman-teman ya, masih tinggi dan semua ini berbarengan ya. Dan kalau kita lihat yang menarik di sini teman-teman, per 7 hari ini ya, per 7 hari ini masih bisa dibilang positif ya. Karena kenapa? Karena bisa dibilang masih 60-70% aset itu naik untuk semua kripto ya kalau kalian lihat ya. Masih lebih banyak yang hijau daripada yang merah ya. Kira-kira seperti itu. Dan saya tidak takut ya untuk di apa namanya market yang seperti ini ya. Karena kenapa? Karena per 7 hari Bitcoin itu masih kuat hampir 2% ya. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi ya buat kalian semuanya, apapun yang akan kalian lakukan itu terserah kalian ya. Saya fokus di video ini untuk nge-share seperti apa kondisi market ya dan apa yang harus kalian lakukan ya, kira-kira seperti itu. Kalau kalian sudah lagi ya, bukan sudah ya. Kalau kalian lagi minus ya, jangan dulu kalian cut loss ya. Jangan dulu kalian cut loss. Kenapa? Saya ulangi karena ini semua koreksi berawal dari koreksinya Bitcoin. Ya, jangan sekali-kali kalian, wah, aset saya ini jelek nih ya. Saya jual aja deh, saya jual aja, jual aja. Padahal kalian nggak lihat Bitcoin juga lagi turun. Nah, pas Bitcoin naik, saya bisa jamin 90% aset itu akan bergerak naik mengikuti Bitcoin. Apalagi di beberapa aset yang serupa ya, seperti overall altcoin atau Pepcoin atau Shiba Inu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.